Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan antara jejak digital dan catatan amal. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, hari ini hampir semua aktivitas kita meninggalkan jejak digital. Sekali mengunggah sesuatu, dampaknya bisa bertahan sangat lama. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa setiap ucapan dan perbuatan juga tercatat sebagai amal yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana agar aktivitas digital kita justru menjadi investasi pahala, bukan sumber penyesalan? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema antara jejak digital dan catatan amal yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah antara jejak digital dan catatan amal. Mungkin hampir mendekati 100% manusia modern sekarang ini hidup di dua alam. Yang satu di alam nyata yang kita rasakan sehari-hari, yang satu di alam maya. Dan terkadang di alam maya ini lebih seru, lebih heboh daripada di dunia nyata. Karena terkadang ketika seseorang berduaan di dunia nyata kadang jarang ngobrol, tapi di dunia maya begitu luar biasa. Sering saya lihat kadang ada seorang keluarga yang berkumpul dengan keluarganya. Mungkin mereka niatnya quality time, tapi ternyata masing-masing sibuk dengan dunia mayanya. Baik di dunia nyata maupun dunia maya, semua pasti meninggalkan jejaknya. Kalau di dunia maya, orang bilang katanya jejak digital. Kalau dunia nyata, bahkan di dunia maya sekalipun, semuanya ada catatan amalnya. Jadi yang dicatat oleh Allah dengan dua malaikat raqib atid itu, bukan hanya yang dilakukan oleh aktivitas secara fisik, tapi yang dilakukan dalam dunia maya pun akan dicatat semuanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap. Kalau dulu memang ucapan hanya dari lisan, sekarang ucapan dari jempolan. Dari jari-jari kita yang mengetik. Illa ladaihi raqibun atid. Tapi semuanya itu akan tercatat oleh dua malaikat Allah, Raqib dan Atid. Juga ada keterangan dalam surah Al-Isra misalnya, Allah menyampaikan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan Allah akan menampakkan nanti di hari kiamat satu catatan yang disuguhkan dengan secara terbuka. Catatan ini adalah catatan amal kita, jejak digital kita, yang kita kerjakan mulai dari kita usia balik sampai nanti kita meninggalkan alam dunia ini. Semuanya jejak digital itu tercatat dengan rapi, catatan amal itu tercatat dengan rapi, nggak ada satupun yang terlewatkan. Maka agar jejak digital ini, agar catatan amal ini menghasilkan sesuatu yang membahagiakan di kehidupan kita yang akan datang. Kalau Mas Arif tadi bahasanya tidak mendatangkan penyesalan di kehidupan yang mendatang, apa yang harus kita lakukan? Tentu agar jejak digital ini menjadi jejak digital hasanah, kebaikan,
Itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Kita yang saat ini mungkin mendekati 100% punya media sosial, agar itu menjadi sumber kebahagiaan kita ya, kehidupan yang akan datang, dan mungkin kehidupan kita saat ini. Satu, kita pegang hadis Rasulullah, man dalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang itu akan memperoleh pahala kebaikan dari yang ditunjukkannya itu. Misalnya Mas Arief mengunggah satu artikel, yang artikel itu menginspirasi banyak orang. Dari mungkin yang membaca artikel kita ratusan orang, kok di situ ada yang terinspirasi, kemudian dia melakukan itu, hal-hal yang baik dari inspirasi itu, maka Mas Arief walaupun duduk di rumah, dapat transferan pahala dari orang yang melakukan itu. Contoh kecil misalnya ketika Mas Arief mau berangkat ke kantor dengan menuliskan status di media sosial, awali pagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari 100 orang, 200 orang, apalagi mungkin followersnya ada ribuan orang yang sampai membaca, kemudian tergerak untuk mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Awali pagi dengan menyebut nama Allah, dan ini perintah Allah, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Sesuatu amal yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus berkahnya. Maka biar tidak terputus berkahnya, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang terinspirasi dari status Mas Arief yang bikin. Maka man dalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, mengawali satu kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikannya itu. Kemudian ada hadis lain yang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Seseorang yang mengawali satu kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan itu sama seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang terinspirasi dari itu. Terus saja mengalir terus. Ibarat orang bisnisnya mungkin seperti MLM. Ada downline-nya, dan itu akan terus naik, dan orang yang pertama itu yang akan memperoleh limpahan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar tidak menimbulkan penyesalan dan agar menjadi ladang amal, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada satu informasi, yang informasi ini bisa menimbulkan kehebohan di masyarakat, bisa menimbulkan pergolakan di masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya, sebelum kita sharing, sebelum kita share, alangkah kita sharing dulu. Kalau dalam bahasa Quran itu tabayun, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Tabayun. Kita cross check dulu. Kita cari info pembenarnya atau pendukungnya. Setelah kita dukung, kita yakin ini dari sumber yang valid, silahkan share. Ini penyakitnya kita sekarang ini, Mas Arief. Di dunia maya itu heboh, terkadang bahkan saya pernah ngelihat tulisan di angkot ini, Mas Arief. Tulisannya itu demi viral, hilanglah moral. Ini kata-kata kayaknya sederhana tapi luar biasa menasihati kita di zaman sekarang ini. Demi viral, hilanglah moral. Artinya banyak orang yang unggahannya itu di-like banyak orang, di-komen banyak orang, itu sehingga dia melakukan sesuatu yang menabrak aturan yang sebenarnya. Sering kita jumpai ada tayangan YouTube yang judulnya nggak sesuai dengan isi, agar orang termotivasi untuk menonton, terpancing untuk menonton, padahal isinya nggak sama. Atau kadang kalau ada informasi yang itu kayaknya kok sesuai dengan nafsu kita, tanpa pikir panjang, langsung kita share. Bahkan ada artikel yang bagus panjang, terkadang tanpa dibaca, tanpa apa, langsung main share saja. Belum kita saring dulu, jangankan saring, baca aja belum. Ini penyakit masyarakat kita sekarang saat ini. Membaca menjadi sebuah kemalasan. Padahal ini perintah Allah, sebelum ada perintah sholat, zakat, sebelumnya belum ada, yang diperintahkan itu membaca. Termasuk artikel-artikel di media sosial, di situ dibaca terlebih dahulu. Kalau memang sekiranya ini ada manfaatnya, silakan di-share. Kalau tidak, cukup berhenti sampai di kita saja. Apalagi itu berita hoax, berita fitnah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai kita turut andil, turut serta menjadi orang yang menyebarkan kebohongan itu.
Karena dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Seseorang yang mengawali satu keburukan, ada berita bohong masuk ke kita, kemudian kita share di media sosial kita. Lah kemudian di situ dibaca oleh ratusan orang, atau bahkan ada yang terprovokasi dengan berita bohong yang kita sampaikan, maka sebanyak orang terprovokasi membuat kegaduhan itu, kita menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan itu terjadi. Maka dosanya kita juga akan kebagian. Itu man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kita ingat firman Allah, sebelum kita melanjutkan atau meneruskan informasi itu, kita cross check dulu apakah ini valid atau enggak, apakah ini menimbulkan kegaduhan atau enggak. Kita cross check dulu, jangan kita menambah kegaduhan yang memang sudah gaduh di masyarakat kita. Kehebohan yang kadang problem terjadi, janganlah sampai kita ikut-ikutan gitu. Kalau memang mau membagikan satu momen, bagikanlah momen yang menginspirasi, bukan momen yang memprovokasi. Kita bagikan momen yang menyemangati orang untuk berbuat baik, jangan sampai yang sebaliknya. Akhir-akhir ini sering kita jumpai orang yang memanfaatkan media sosial justru untuk mengumbar auratnya, menjatuhkan kredibilitas dan moralnya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Ini bukan jejak digital yang hasanah, justru malah sebaliknya. Jejak digital yang sayyi'ah, jejak yang buruk. Padahal semua akan ada catatan amalnya. Insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam Bisawab. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz dan juga pemirsa pembahasan kita tentang tema hari ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan antara jejak digital dan catatan amal. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait tema kita hari ini. Sekarang ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Dan ini juga mungkin menjadi permasalahan bagi kita yang mungkin sering mengunggah sesuatu di media sosial, khususnya mungkin sesuatu yang dalam pandangan manusia atau dalam pandangan Allah ini kurang baik. Apabila kita memang sudah terlanjur mengunggah sesuatu atau komen yang negatif, konten-konten yang kurang baik, dan kemudian konten tersebut sudah menyebar luas, sudah di-share oleh banyak orang. Nah, suatu ketika mungkin kita ada penyesalan, kita juga ingin bertaubat, menyesal, tapi di satu sisi konten tersebut sudah terlanjur menyebar. Itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, Mas Arif yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ini kan problemnya ya. Mungkin dulu waktu masih muda dia suka bikin konten yang penting pokoknya viral lah. Apalagi ada cuan di situ, bahasa anak sekarang. Nah sekarang mungkin pada saat tertentu dia menemukan jalan hidayah, menyadari bahwa ini konten tidak baik. Ini konten membawa maksiat, atau komen yang berisi membuli, nyinyir, atau dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Karena kalau kadang saya membaca media sosial itu, ya Allah, ada seorang tokoh besar, perjuangannya besar, tapi dengan mudahnya dinyinyirin, dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak pantas oleh orang-orang yang kadang untuk mengetik tulisan aja masih keliru. Lah, kalau memang sudah terlanjur, apalagi konten kita mungkin karena follower banyak dibagikan oleh ratusan bahkan ribuan orang, padahal ini konten yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama yang menghapus konten itu. Yang penting dari sumbernya sudah terhapus. Nanti masalah kelanjutannya ya wallahu alam, Allah yang maha tahu kelanjutannya. Tapi yang paling tidak, hapus. Segera hapus mungkin media sosial kita yang dulu dalam tanda kutip menjadi sumber dosa, kita hapus atau perlu kita tutup aja. Kita ganti dengan yang baik. Kemudian kita klarifikasi, kita ganti konten-konten yang baik, atau mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'ad bi'i, dan tutuplah as-sayyi'ah,
keburukan itu al-hasanah dengan kebaikan. Artinya keburukan-keburukan kita di masa lalu, baik yang berupa konten-konten itu atau komen-komenan itu, ketika kita masih ingat konten itu ada di mana, atau paling tidak untuk menutup sumbernya ya akun kita atau apa kita tutup aja sekalian. Medsos kita tutup, kita ganti yang baru. Atau mungkin bisa jadi kita bikin klarifikasi. Karena dalam hadis Rasulullah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita tutup keburukan kita di masa lalu dengan kebaikan kita di yang akan datang. Masalah konten kita sudah terlanjur dibagikan oleh ratusan bahkan ribuan orang, yaitu memang kesalahan kita di masa lalu. Tapi Allah tetap membuka pintu maaf bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Saya pernah menonton satu podcast dari salah satu bintang film dalam tanda kutip ya, di masa lalunya yang mengumbar aurat dan lain sebagainya. Dan kemudian di usia tertentu dia memperoleh jalan hidayah, kemudian apalagi itu dia sebagai seorang pemain, tentu ada produser dan lain sebagainya, dia tidak akan mampu untuk menghapusnya. Tetapi tetap insya Allah, Allah Maha Pengampun dari setiap kesalahan kita di masa lalu. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, walaupun kesalahan itu bisa menjadi menginspirasi untuk dilakukan oleh orang lain, insya Allah bagi orang yang taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah. Siapa sih yang nggak pernah salah di muka bumi ini? Pasti ada yang pernah salah. Karena kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam di muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk membuat konten-konten negatif, konten-konten maksiat atau komen-komen bully, nyinyir dan bahasa-bahasa yang tidak sopan itu tadi. Tetapi wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Cara taubatnya pertama, hapus yang sudah. Jangan sayang ini penghasil cuan. Ya jangan. Kalau memang ini menjadi sumber-sumber yang berpotensi maksiat, hapus. Belum lama ini ada tokoh ustadz muda yang dulu pernah mempunyai omset yang mungkin bahkan miliaran, tapi dari hasil yang haram melalui online itu. Tapi karena dia sudah pengen bertaubat sebenar-benarnya, taubat omset yang miliaran dari medianya itu, dia tinggalkan begitu saja, bahkan memilih berdagang yang orang kelihatannya kayaknya remeh. Tapi inilah jalan taubat, pasti ada konsekuensi dan resikonya. Dan juga setelah itu mohonlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat istighfar. Allahumma firli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku ya semuanya. Minimal ya dengan selalu memohon beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, media sosial, konten-konten yang ada di media sosial tersebut apabila digunakan untuk hal-hal baik, menyebar hal-hal baik itu bisa menjadi pahala kita jariah juga. Tapi kalau misalkan itu tadi mungkin kita di masa lalu pernah khilaf menyebarkan konten-konten yang kurang baik, apakah itu juga bisa berpotensi sebagai dosa jariah, Pak Ustadz? Awalnya iya, tapi begitu memang itu dosa jariah di awal, tapi begitu sudah kita bertobat, sudah kita sesali, kita mohon ampun pada Allah, insya Allah pintu ampunan Allah tetap terbuka. Dan memang itu yang harus kita pikirkan yang belum terlanjur. Kalau yang sudah terlanjur mau apa lagi? Sudah terlanjur, tapi insya Allah dengan taubat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun kontennya itu masih ada, jejak digitalnya itu masih ada. Tetapi insya Allah di catatan amal sudah dihapus oleh Allah. Tadi wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah atau tutuplah keburukan itu dengan kebaikan, insya Allah Allah akan tutup. Catatan amal mungkin sudah dihapus, walaupun jejak digital masih ada. Ya, kita nggak perlu khawatir, nanti yang dipertanggungjawabkan oleh Allah itu catatan amal. Tetapi juga kita perlu pikirkan jejak digital. Ini mungkin kasusnya seperti begini, Mas Arif. Ada pernah orang yang bertanya ke saya, dia itu hampir sekujur tubuhnya ini ada tato. Secara hukum fikih memang idealnya orang yang bertato itu mandi junubnya, wudunya tidak sah. Tetapi kalau sudah terlanjur, apalagi gimana lagi? Kecuali kalau memang ada obat yang menghilangkan tato ini dengan tidak menyakiti badannya, oke. Tapi kalau belum ada, ya udah biarkan. Allah Maha Tahu. Sama seperti konten yang sudah terlanjur tersebar, mungkin dinikmati oleh jutaan orang, bahkan menginspirasi jutaan orang pula, tetapi kalau dia
menyesali, bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah. Sama seperti kasus orang yang bertato itu tadi. Nah kalau seandainya ada orang yang mau melakukan perbaikan, kemudian malah kita takut-takuti dengan misalnya kontenmu nggak dihalang loh, kontenmu itu nanti menjadi dosa jariahmu, dia akan menjadi rendah diri, menjadi kecil hati, bahkan menjadi putus asa untuk bertaubat. Maka kita buka jalan bertaubat bukan berarti kita melonggarkan orang mengulangi kesalahannya, tidak. Misalnya kayak orang bertato tadi itu, ketika saya ditanya, ya jawaban saya ya yang sudah terlanjur ya sudah, tapi yang belum jangan ditambah. Karena insya Allah Allah Maha tahu, Allah Maha menerima taubat dari setiap kesalahan hamba-hambanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Taubat itu akan tetap diterima selama, ini berkali-kali saya sampaikan, roh itu, nyawa itu belum nyampe, hanya tinggal di tenggorokan. Selama masih sehat, ada peluang untuk bertaubat, taubatlah. Mungkin saudara-saudaraku pemirsa Sinpo TV yang di rumah, ada yang pernah mengunggah konten yang berpotensi maksiat, atau komen yang bernada kasar, membuli, merendahkan, atau bahkan menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan kelompok lain, atau bahkan agama lain sekalipun, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Ini di media sosial itu ketika orang sudah benci, walaupun seiman, kadang ya dibully, apalagi yang berbeda iman, ya dibully. Dalam Islam itu, ini termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Antara satu dengan yang lain jangan saling menghina, karena yang dihina bisa jadi lebih baik. Ini sesama Islam, hanya berbeda ormas, saling menghina, saling menjatuhkan. Sesama ormasnya sama, beda pilihan partai, saling menjatuhkan. Inilah yang terjadi di media sosial saat ini. Walaupun ini di media sosial, kadang ketika ketemu orangnya ya baik-baik saja, tapi ketika berawal di media sosial, khawatirnya nanti akan kenyataan di dunia nyata. Dan yang berbeda agama sekalipun, kita dilarang untuk menghina. Karena dengan kita menghina keyakinan atau agama orang lain, maka mereka akan balik menghina, menyerang kita. Kita merendahkan agama kita itu bisa dengan cara merendahkan agama orang lain. Kita merendahkan suku kita dengan cara merendahkan suku orang lain. Begitupun sebaliknya. Kita bisa merendahkan diri kita juga dengan cara merendahkan orang lain. Dan ini akhir-akhir ini yang begitu marak luar biasa di media sosial. Padahal jejak digital itu akan terus ada dan catatan amal juga ada. Ini yang harus kita waspadai. Yang sudah ya gimana lagi? Tinggal kita taubati. Tapi yang belum dihati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Pak Ustadz, kalau misalkan komen negatif, komen yang menyakiti orang, komen yang merendahkan orang atau kelompok lain, apakah itu cukup hanya dengan taubat saja atau kita juga perlu meminta maaf terhadap orang tersebut, Pak Ustadz? Idealnya meminta maaf. Ini yang sebetulnya harus kita pikir. Padahal yang kita komen ini kita belum tentu tahu orangnya, hanya tahu medsosnya. Kadang juga bukan dari medsosnya dia, dari medsosnya orang lain kan. Ini yang harus kita hati-hati, Mas Arif. Karena termasuk syarat taubat diterima kalau hakul adami itu kan meminta dihalalkan kepada yang bersangkutan. Kalau memang dia kita hina, ya kita meminta maaf atas penghinaan itu. Kalau kita caci, kita bully, ya kita harus meminta maaf. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya berpikir sebelum mengetik. Ini yang penting. Sebelum kita mengetik, kita berpikirlah ulang. Kalau memang ini menimbulkan potensi maksiat, kalau ini hubungannya dengan sesama manusia, istighfar saja belum cukup. Harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya alangkah baiknya, ya tadi kita berpikir dulu sebelum terlanjur ini menjadi potensi dosa besar buat kita yang akan membawa kesengsaraan kita, karena catatan amal itu pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hati-hati dengan jari-jari kita agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berhati-hati, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum memposting, sebelum komen di media sosial, agar media sosial kita ini bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita, bukan sebaliknya menjadi ladang dosa untuk kita. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.